Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi kelas 73 sampai dengan 76. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan mengajarkan atau menjelaskan tentang pencemaran lingkungan. Ya. Pencemaran lingkungan pada kompetensi kali ini yaitu 3.8, yaitu menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem. 4.8 membuat tulisan tentang gagasan penyelesaian. Nah, pada tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama setelah kalian mempelajari materi ini, yang pertama kalian dapat menjelaskan tentang definisi pencemaran yang terjadi di lingkungan sekitar. Yang kedua, mengidentifikasi tingkat pencemaran di lingkungan sekitar. Yang ketiga, menganalisis penyebab terjadinya pencemaran lingkungan baik air, udara, maupun tanah. Yang keempat, menjelaskan dampaknya pencemaran lingkungan bagi ekosistem. Dan yang kelima, membuat tulisan tentang gagasan penyelesaian masalah pencemaran di lingkungan berdasarkan hasil pengamatan. Oke. Kita berbicara yang pertama yaitu tentang pencemaran lingkungan atau polusi. Pencemaran lingkungan adalah proses masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan itu akan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya, sesuai Undang-Undang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 1982. Nah, pencemaran lingkungan atau polusi itu terbagi menjadi 3. Ada pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Ya. Yang pertama kita bahas adalah pencemaran air. Ya. Pencemaran air di sini dilihat dari pengertiannya. Pencemaran air itu adalah suatu perubahan keadaan air di suatu tempat akibat aktivitas manusia. Ya. Perubahan yang terjadi berupa ada bau, warna, dan rasa. Jadi yang disebut dengan pencemaran air itu adalah didefinisikan sebagai masuknya makhluk hidup, zat, energi, ya, atau komponen lain ke dalam air. Akibatnya kualitas air akan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sumber pencemaran air ya dilihat dari yang pertama adalah limbah industri. Ya. Limbah industri itu mengandung zat berbahaya yang apabila masuk ke sumber air atau daratan itu dapat mencemari lingkungan sekitarnya. Ya. Contohnya pestisida, ya. Kemudian bahan kimia pupuk atau kimia organik, ya. Limbah organik bau, limbah pabrik baja, dan limbah industri, ya. Nah, kemudian tadi yang kedua adalah limbah industri, yaitu limbah pabrik, limbah rumah tangga, limbah sampah deterjen, dan bahan lainnya. Nah, itu adalah contoh daripada sumber pencemaran air. Nah, kemudian jenis-jenis pencemaran air, ya. Jenis-jenis pencemaran air di sini, pencemaran air mikroorganisme di dalam air itu misalnya apa?
ada bakteri, virus, kuman, penyakit, dan mikroorganisme lainnya. Nah, biasanya dibawa oleh sampah, limbah rumah tangga, limbah industri, dan kotoran ternak atau manusia. Nah, jenis-jenis pencemaran air, ya, pencemaran oleh bahan kimia anorganik untuk tanaman, misalnya pestisida dan pupuk kimiawi. Nah, kemudian bahan kimia dalam nutrisi anorganik untuk tanaman itu bisa mencemari air, baik air di dalam tanah maupun terbawa ke sungai dan laut oleh air hujan. Nanti kalian untuk absensinya silakan nanti di kolom komentar ya. Kalian silakan tulis nama, kelas, dan keterangan hadir atau tidak hadir ya. Silakan kalian di kolom komentar kalian tulis keterangan hadir atau tidak hadir. Nama lengkap ya, nama lengkap dan kelasnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita masih masuk di jenis-jenis pencemaran air ya. Pencemaran oleh bahan kimia organik misalnya deterjen ya, kemudian minyak, sabun, dan cairan pembersih lainnya. Bahan kimia organik dalam produk-produk pembersih yang digunakan dalam rumah tangga itu mengandung polutan yang mencemari air dan berbahaya bagi manusia ya. Pencemaran oleh logam berat ya, misalnya timbal, garam-garam kimia, dan asam kimia. Ini biasanya menyebabkan warna dan rasa air itu berubah dan tak layak lagi untuk dikonsumsi ya. Dampak atau akibatnya apa sih ya, jika air itu sudah tercemar ya. Jika pencemaran air terjadi terus-menerus dan tidak ada upaya penanggulanginya, maka dapat menyebabkan terjadinya yang pertama, rusaknya ekosistem di dalam air ya. Berarti kehidupan yang ada di dalam air itu akan rusak. Yang kedua, menyebabkan penyakit ya. Kalian pasti pernah dengar ketika lagi musim hujan kemudian banjir ya, musibah banjir, pasti di pengungsian itu pasti akan ada orang-orang yang terkena diare. Nah, itu adalah salah satunya daripada pencemaran air ya. Kemudian yang ketiga, air tidak layak dikonsumsi ya. Yang keempat, menimbulkan pendangkalan sungai, dan yang kelima, menyebabkan populasi alga meningkat atau yang disebut dengan blooming algae ya. Oke. Nah, upayanya apa? Nah, cara penanggulangan pencemaran air atau upaya mencegah pencemaran air, yang beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pencemaran air antara lain, yang pertama, tidak membuang sampah ke sungai atau laut. Itu. Yang kedua, mengurangi penggunaan bahan kimia. Yang ketiga, menghemat air bersih. Yang keempat, mengawasi penggunaan pestisida atau pupuk, mengolah limbah dengan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, dan kolam stabilisasi limbah. Oke. Yang kedua yaitu pencemaran tanah. Oke, kita bahas pencemaran tanah. Kalau tadi kita bahas pencemaran air, sekarang pencemaran tanah. Nah, di dalam tanah itu mengandung berbagai macam zat mineral yang diperlukan oleh makhluk hidup. Ya, tanah juga menyediakan sumber daya alam melimpah seperti minyak dan batu bara. Ya, apabila kondisi tanah tercemar, maka kualitas tanah itu akan turun dan tidak lagi sesuai dengan peruntukannya ya. Zat beracun di tanah tersebut dapat terdampak langsung pada kehidupan manusia ketika bersentuhan atau dapat mencemari air dan tanah udara di atasnya ya. Dilihat dari pengertiannya ya. Pengertian pencemaran tanah
Yang pertama pengertiannya yaitu perubahan keadaan tanah akibat masuknya zat-zat polutan yang merusak. Zat polutan itu berasal zat polutan tersebut itu berasal dari limbah industri, limbah rumah tangga, sampah plastik, logam sebagai hasil kegiatan manusia. Semuanya karena kegiatan manusia. Oke. Penyebab pencemaran tanah ada limbah domestik, ada limbah pertanian, ada limbah industri Limbah domestik yaitu limbah rumah tangga, misalnya deterjen, cat, oli, feses, sampah plastik itu adalah limbah domestik, limbah yang berasal dari rumah tangga. Yang kedua yaitu limbah pertanian, misalnya pupuk urea yang berlebihan. Ketika seorang petani itu menggunakan pupuk urea yang berlebihan, maka akan terjadi pencemaran tanah sehingga tanahnya itu tidak subur lagi karena unsur hara itu semuanya pada mati Kemudian pestisida dan herbisida seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah limbah industri limbah industri ini itu berasal dari pabrik, misalnya kain limbah, kemudian dikatakan kotoran dari limbah-limbah industri seperti itu kaleng, besi, plastik, karet, dan cairan limbah yang meresap ke tanah itu bisa menyebabkan pencemaran tanah. Nah, kemudian akibat atau dampak pencemaran tanah Pencemaran tanah itu berdampak pada bidang ada kesehatan masyarakat, kemudian ekosistem dan pertanian Kromium dan herbisida adalah zat karsinogenik atau penyebab kanker Kemudian timbal menyebabkan kerusakan otak dan ginjal. Zat kimia itu dapat merusak struktur kimia tanah sehingga merusak rantai makanan. Artinya apa? Yang pertama kita berbicara tentang kesehatan Dampak pencemaran tanah terhadap kesehatan itu tergantung pada tipe polutan jalur masuk ke dalam tubuh dan kerentan populasi yang terkena Artinya ini tadi yang kromium Kromium dan herbisida adalah zat karsinogenik penyebab kanker. Kromium berbagai macam pestisida dan herbisida merupakan bahan karsinogenik untuk semua populasi. Timbal sangat berbahaya pada anak-anak karena dapat menyebabkan kerusakan otak serta kerusakan ginjal pada seluruh populasi Nah, kemudian paparan kronis atau terus-menerus itu terhadap benzena pada konsentrasi tertentu itu dapat meningkatkan kemungkinan terkena leukemia Merkuri, air raksa, dan siklodiena dikenal dapat menyebabkan kerusakan ginjal. Hati-hati Beberapa bahan bahkan tidak dapat diobati. PCB dan siklodina dapat menyebabkan keracunan hati. Organofosfat dan karmabat dapat menyebabkan gangguan pada saraf otot. Nah, itu jadi akibat pencemaran tanah salah satunya Nah, kemudian cara penanggulangan pencemaran tanah Pencemaran tanah itu lama-kelamaan menjadi masalah krusial yang memerlukan perhatian khusus. Kita bisa memperkecil terjadinya pencemaran tanah dengan melakukan tindakan-tindakan berikut. Yang pertama adalah remediasi yaitu kegiatan pembersihan permukaan tanah dari zat pencemar tanah. Artinya apa? Yang disebut dengan remediasi itu adalah kegiatan membersihkan permukaan tanah yang tercemar Terdapat dua jenis remediasi tanah, yaitu ada in situ atau on-site dan ex situ atau off-site. Pembersihan
on-site atau in situ adalah pembersihan di lokasi. Jadi lokasi tersebut dibersihkan ya. Pembersihan ini lebih murah dan lebih mudah karena terdiri atas pembersihan, venting injeksi dan bioremediasi ya. Sedangkan pembersihan offsite yaitu meliputi penggalian tanah yang tercemar kemudian dibawa ke daerah yang aman ya. Setelah sampai di daerah aman, tanah tersebut dibersihkan dari zat pencemar. Caranya, tanah disimpan di bak atau tangki yang kedap, kemudian zat pembersih dipompakan ke bak atau tangki tersebut. Selanjutnya, zat pencemar dipompakan keluar offsite. Ya, ini jauh lebih mahal dan rumit. Ya. Yang kedua adalah bioremediasi, yaitu membersihkan permukaan tanah dari zat pencemar dengan menggunakan organisme atau jamur dan bakteri. Ya, seperti itu. Nah, lebih jelasnya seperti ini. Bioremediasi itu adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme atau mikroorganisme di sini yaitu jamur dan bakteri. Bioremediasi itu berfungsi atau bertujuan untuk memecah dan mendegradasi zat pencemar ya menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun ya, karbon dioksida dan air. Oke. Yang ketiga, yang terakhir ya, sebelum ketiga Pali ingatkan, silakan nanti isi di kolom komentar nama kalian dan kelas serta keterangan hadir atau tidak hadir ya. Kita lanjutkan yang selanjutnya adalah pencemaran udara ya. Pencemaran udara ya, kita berbicara tentang pencemaran udara. Udara itu mengandung berbagai macam gas yang dibutuhkan oleh organisme ya untuk mempertahankan kehidupannya. Salah satunya adalah oksigen dan nitrogen ya. Jika udara tercemar oleh zat-zat polutan dari hasil pembakaran bahan bakar minyak, polusi dan hasil pembakaran sampah, maka dapat menurunkan kualitas udara dan mempengaruhi keberlangsungan hidup organisme. Ya, itu tentang pencemaran udara. Nah, dilihat dari pengertiannya, pencemaran udara adalah kondisi udara yang mengandung bahan polutan yang berbahaya bagi makhluk hidup. Biasanya disebabkan oleh aktivitas manusia, yaitu pembakaran industri dan penebangan hutan dan pohon berlebihan. Ya, bukan hanya itu. Contoh yang sederhana aja, ya, pencemaran udara. Contoh kalau kalian lagi di lampu merah, kemudian ada yang menggunakan knalpot yang bising, ya, itu juga dikatakan pencemaran udara dan pencemaran suara seperti itu ya, seperti itu ya. Oke. Nah, penyebabnya apa ya? Sebelum penyebab pencemaran ya, tadi ada lagi untuk macam-macamnya ya, macam-macam pencemaran udara ya. Pencemaran udara itu dibedakan menjadi dua ya, yakni pencemaran udara primer dan pencemaran udara sekunder. Ya, pencemaran udara primer ini disebabkan langsung dari sumber pencemar. Contohnya, peningkatan kadar karbon dioksida yang disebabkan oleh aktivitas pembakaran ya oleh manusia ya. Yang kedua adalah pencemaran udara sekunder, yaitu terjadi disebabkan oleh reaksi antara substansi pencemar udara primer terjadi di atmosfer ya. Misalnya pembentukan ozon yang terjadi dari reaksi kimia partikel-partikel yang mengandung oksigen di udara. Oke. Kemudian penyebab atau faktor penyebab daripada pencemaran udara. Beberapa faktor penyebab pencemaran udara itu terdiri dari beberapa jenis berdasarkan pembedanya. Ada faktor alam ya. Faktor alam itu disebabkan oleh alam, misalnya gunung meletus ya dan mengeluarkan abu vulkanik ya, kemudian
terus ada kebakaran hutan ya, hutan alami yang menimbulkan polusi asap sehingga mengurangi kualitas udara ya. Oke. Kemudian penyebab pencemaran udara ya, faktor manusia itu disebabkan oleh aktivitas manusia, misalnya asap industri dan pabrik ya, pembakaran sampah dan asap kendaraan. Nah, itu adalah pencemaran udara faktor manusia. Nah, akibatnya apa? Akibat daripada pencemaran udara ya, yaitu penurunan kualitas udara menyebabkan berbagai penyakit infeksi saluran pernafasan atau yang disebut dengan ISPA ya, aspikasi, emfisema, sehingga menyebabkan akumulasi CO2 dalam darah sehingga menyebabkan itu sakit ya. Dampak yang dapat ditimbulkan oleh pencemaran udara yang pertama adalah berkenaan dengan kesehatan manusia, yang kemudian tentang tumbuhan, efek rumah kaca, rusaknya lapisan ozon ya. Itu akibat pencemaran udara ya, seperti itu. Nah, upayanya apa? Upaya mencegah polusi udara yang pertama adalah digalakkan yaitu reboisasi, yaitu menanam kembali hutan-hutan gundul agar bisa menyerap karbon dioksida dari udara ya. Kemudian mencegah dan memadamkan kebakaran hutan dan menghukum pelaku illegal logging, seperti itu. Kemudian menggunakan energi ramah lingkungan seperti energi surya dan menutup pabrik-pabrik yang merusak lingkungan ya. Oke. Mungkin cukup sekian dari Pak Ali. Nanti kalian rangkum materi tersebut dan kemudian kalian upload di classroom masing-masing. Oke, cukup sekian dari Pak Ali. Kurang lebihnya mohon maaf. Pak Ali akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.